Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodia, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Pada mata kuliah rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra, saya akan melakukan simulasi pembelajaran berdasarkan RPP yang telah saya buat. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih dalam proses pembelajaran secara virtual, Ibu harap tidak mengurangi semangat belajar kita. Nah anak-anak, sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan satu video. Mari kita simak bersama-sama. Nah, dari video yang telah kita simak bersama-sama tadi, di sini siapa yang bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, benar sekali, teks negosiasi. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Ibu harap anak-anak dapat memahami dan menyimak dengan baik materi yang Ibu jelaskan. Teks negosiasi. Yang pertama, ada definisi teks negosiasi. Menurut Kokasi tahun 2014 halaman 86, negosiasi merupakan suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mencukupi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, secara umum, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, ciri-ciri teks negosiasi. Menurut Sistrisno dan Kusmawan tahun 2007, teks negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan dua belah pihak. Yang kelima, untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Tujuan teks negosiasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian dari masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga, untuk mencapai kondisi saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, unsur-unsur teks negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari dua belah pihak yang terlibat negosiasi. Yang ketiga,
adanya pengajuan dan penawaran pada saat bernegosiasi. Yang kelima, adanya persetujuan atau kesepakatan dari dua belah pihak pada akhir negosiasi. Struktur teks negosiasi. Menurut Mahsun, tahun 2014, halaman 22, struktur teks negosiasi terdiri sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan awalan dari negosiasi. Biasanya, pembeli mulai bertanya kepada penjual barang apa saja yang dijual di toko. Yang kedua, pengajuan. Pada saat pembeli mulai mengajukan penawaran kepada penjual. Yang ketiga, ada penawaran, merupakan salah satu puncak dari negosiasi. Yang keempat, persetujuan. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kelima, penutup, akhir dari negosiasi. Selanjutnya, di dalam teks negosiasi, kita perlu memperhatikan ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, oleh karena itu, ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi terbagi menjadi: yang pertama, di dalam teks negosiasi, kita perlu menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, di dalam teks negosiasi, menggunakan ungkapan persuasif atau membujuk. Yang ketiga, bersifat memerintah. Yang keempat, partisipannya manusia yang umum. Yang kelima, menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang keenam, menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketujuh, berisi kesepakatan. Oleh karena itu, di dalam teks negosiasi, hal yang terpenting adalah syarat terjadinya kesepakatan. Nah, syarat terjadinya kesepakatan itu sendiri terjadi apabila pihak pembeli dan pihak penjual saling menyepakati atau menyetujui keinginan satu sama lain. Nah, anak-anak, itulah materi penjelasan tentang teks negosiasi hari ini. Ibu harap anak-anak dapat memahami apa itu teks negosiasi, mulai dari definisi, ciri-ciri teks negosiasi, unsur-unsur teks negosiasi, struktur teks negosiasi, serta ciri kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu akan membuat sebuah kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang anak. Kelompok ini Ibu ambil dari kelompok minggu lalu. Masing-masing kelompok Ibu tugaskan untuk mengidentifikasi struktur teks negosiasi serta mencari syarat terjadinya kesepakatan dalam negosiasi berdasarkan video yang telah kita simak bersama-sama. Selanjutnya, masing-masing kelompok juga mempresentasikan hasil diskusinya serta praktik bernegosiasi berdasarkan video yang telah kita simak. Di dalam penugasan ini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Yang ketiga, penilaian sikap. Ibu harap anak-anak dapat bekerja sama di dalam tugas yang Ibu berikan dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi yang telah kita lakukan hari ini, Ibu lihat anak-anak sudah memahami apa itu teks negosiasi berdasarkan presentasi anak-anak sekaligus praktik bernegosiasi. Ibu harap anak-anak dapat mengingat selalu dan tidak melupai pelajaran kita hari ini. Anak-anak, waktu kita sudah habis. Ibu harap kita dapat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.